Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Nah, di video kali ini saya akan unboxing suatu alat yang berbeda ya dari yang biasanya saya unboxing. Nah, kali ini saya mau unboxing alat kesehatan ya, yaitu alat untuk mengecek gula dalam darah atau tes glukosa. Karena kemarin saya lagi searching untuk alat kesehatan dan kebetulan saya memang mau ngetes kadar gula dalam darah saya. Nah, pas lagi cari-cari di Lazada kok ada yang murah ya. Ini saya beli kemarin ini sekitar 20 ribuan. Agak nggak percaya memang ya, tapi ya pas saya check out ternyata memang benar dan dikirim. Dan pengirimannya juga cepat. Baru kemarin check out, kemudian besok sorenya barangnya sudah datang. Dan untuk link deskripsinya nanti untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Mungkin teman-teman membutuhkan alat ini dan bisa langsung check out di link yang ada di kolom deskripsi. Nah, ini dia teman-teman tampilan dari alat kesehatan untuk mengetes glukosa ya, atau gula dalam darah ya. Untuk mereknya ini Sinoheart, dan untuk kemasannya ini kardusnya ini cukup bagus sekali ya. Dan ini terkesan sebagai produk yang premium ya. Awalnya juga saya ragu, produknya ini murah banget ya, sekitar 22.000 ya dengan ongkos kirim. Pas nyampe memang produk ini bagus banget ya. Baiklah teman-teman, daripada kita penasaran, kita langsung buka aja. Saya pengen tahu nih isi dalam kemasannya. Dan ternyata memang sealnya atau segelnya sudah terbuka ya. Mungkin dicek dulu sebelum pengiriman dari kelengkapan produk ini. Kita langsung buka aja, kita keluarkan isi apa sih yang ada di dalam kemasan ini. Oh, kita lihat, ini ada semacam tas kecil ya, atau semacam dompet. Untuk tampilan tasnya ini bagus banget ya. Jadi ini seperti produk yang premium ya. Bahan tasnya juga bagus, dan ya saya nggak nyangka kalau semurah itu ya. Nah, ini unitnya yang ada di dalam tasnya. Ini adalah alat untuk mengecek glukosa. Nah, seperti ini tampilannya, cukup mungil ya, kecil. Untuk build quality-nya ini terbuat dari plastik yang premium ya. Jadi bukan seperti plastik yang biasa. Dan ini bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan baterai bulat seperti ini. Ini produknya buatan Cina. Ya, ini ada lubang untuk memasukkan cartridge-nya ya. Dan ini untuk mengeluarkan dari cartridge-nya nanti ya. Nah, seperti itu. Untuk harga sekitar 20 ribuan ini sih bagus banget ya kalau menurut saya, dan worth it ya. Apalagi untuk teman-teman yang ada masalah dengan gula darah, ini wajib nih teman-teman punya nih alat seperti ini supaya untuk pencegahan ya, untuk deteksi dini. Nah, terus di sini dalam tasnya juga dilengkapi dengan alat untuk penusuk atau alat lancet ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk nanti sebagai alat penusuk ke tangan kita untuk mengeluarkan darah. Jadi nanti dalamnya ini ada jarum lancet yang dipasang di dalam alat ini. Oh, ini keren banget sih kalau menurut saya ya. Dan saya membeli alat ini adalah untuk pencegahan dini ya, atau untuk pemeriksaan secara mandiri
Dan ya saya merekomendasikan untuk kalau untuk lebih pastinya nanti teman-teman bisa periksa ke rumah sakit atau dokter-dokter yang secara profesional ya. Dan selain itu di dalam kemasannya juga ada buku petunjuk atau manual booknya seperti ini untuk panduan penggunaan alatnya. Dan buku petunjuknya ini ada dua jenis ya, ada yang panduan cepat seperti ini dan juga ada buku manual secara keseluruhan tentang alat pengetes glukosa ini. Dan sebelum menggunakan alat ini saya sarankan teman-teman untuk membaca atau memahami produk ini melalui buku manualnya ya teman-teman. Dan selain buku manual kita juga dikasih free ya. Ini jarum lancetnya yang nanti kita akan masukkan ke alat yang tadi, dan juga dikasih free juga strip ya, strip untuk pengetesan glukosa dalam darah. Kita lihat berapa yang kita dapatkan dari test pack ini ya. Jadi dalam satu paket ini selain ada alat pengecekannya, juga ada untuk lancetnya, dan diberikan juga untuk stripnya ya atau cartridge-nya untuk pengetesan gula dalam darah ini, dan juga dilengkapi dengan jarum lancetnya ya seperti ini, dan masing-masing diberikan 5. Wah, ini keren banget sih ya, dengan harga semurah itu dan mendapatkan alat yang selengkap ini. Wah, ini keren banget, ini worth it banget nih teman-teman. Jadi dengan menggunakan alat ini teman-teman bisa memeriksakan secara mandiri kadar glukosa dalam darah teman-teman sebagai acuan ya untuk mengontrol kadar gula dalam darah, dan ini juga sebagai referensi agar kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif sebelum pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Kalau saya sih sangat excited ya dengan tampilan dari tasnya ini ya. Jadi tasnya ini kecil, compact ya, jadi ini bisa dibawa kemana-mana. Dan bahannya juga dari tas ini nih nggak kaleng-kaleng ini ya. Bahannya ini seperti bahan tas yang produk premium. Jadi semua alat-alatnya ini bisa dimasukkan ke dalam tas ini dan bisa dibawa kemana-mana ya. Dan ini bisa teman-teman lakukan pengecekan gula darah ini dimanapun ya. Oke lah, pokoknya ini mah mantap sekali ya. Ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang mungkin pengen tahu untuk mengecek kadar gula dalam darah teman-teman. Nah, bisa menggunakan produk dari Sinohealth ini ya, dengan harga yang cuma 22.000. Wow, keren banget sih pokoknya. Nah, ini buku manualnya, kita baca-baca dulu. Ya, saya sarankan ya untuk teman-teman yang mau menggunakan alat ini harus memahami dan membaca dari buku petunjuk ini. Ini ada 2 buku petunjuknya, ada yang panduan cepat dan ada lagi 1 buku tentang produk ini secara keseluruhan ya. Untuk buku panduannya ini ada 2 bahasa, ada 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau untuk panduan cepatnya ini bahasa Indonesia ya. Nah, nanti ini teman-teman bisa baca-baca dulu sebelum menggunakan produk alat kesehatan ini ya. Selain buku petunjuk atau manual book, di sini juga disertakan kartu indikator glukosa dalam darah. Ini merupakan tabel, dan di sini bisa kita baca-baca. Ada beberapa tabel yang berwarna-warni ya. Ada yang warna coklat, ini menunjukkan kadar gula kita rendah. Kemudian yang biru untuk normal. Kemudian ada yang warna hijau untuk perbatasan ya. Mungkin ini antara normal dan tinggi ya di tabel warna hijau ini. Dan di sini juga terdapat angka-angka atau ukuran-ukuran yang nanti kita bisa pelajari bersama-sama ya. Dan ini ada warna biru tua untuk kadar gula tinggi, dan yang warna kuning adalah kadar gula udah berbahaya ya. Jadi tabel ini sebagai indikator buat kita nanti sebagai acuan setelah menggunakan alat ini.
Baiklah teman-teman, setelah tadi saya pelajari buku manualnya atau buku petunjuknya, nah sekarang saya akan coba langsung ke unitnya. Nah, ini teman-teman bisa kita perhatikan di baterainya ini ada semacam plastik pelindungnya dari baterai. Ini kita harus singkirkan dulu supaya alat ini bisa menyala ya atau bekerja dengan normal. Karena ini merupakan pelindung supaya baterainya ini tidak terus menyala ya di alat ini. Dan dari paket pembeliannya ini sudah dilengkapi dengan baterai bulat seperti ini. Ya, ini kita langsung pasang aja. Jadi teman-teman nggak perlu beli baterai lagi ya. Ini keren banget sih ya, dengan harga semurah itu kita sudah langsung tinggal pakai aja ya. Nah, kita tekan yang tombol ada huruf M. Nah, kita tahan agak lama dan dia ada 3 strip seperti ini. Tanda alat ini sudah aktif ya. Dan yang kedua yang akan saya coba adalah alat lancetnya ya. Alat untuk penusuk nanti yang akan kita pasangkan jarumnya. Dan di sini ada angka 1 sampai 5. Ini merupakan titik tusuk yang dapat disesuaikan nanti ya. Nah, untuk pemasangan jarumnya kita buka dulu penutupnya. Kita putar berlawanan arah seperti ini sambil ditarik. Nah, ya, ini sudah mulai terbuka. Kemudian kita pasangkan jarum lancetnya. Nah, ya seperti ini. Nah, kita sesuaikan garis yang ada di kiri kanan jarum lancet ini agar bisa kita masukkan secara presisi ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita tekan sampai cukup dalam, sampai mentok ya. Dan ujung yang bulat dari penutup atau dari kemasan jarum ini kita putar juga berlawanan arah seperti ini sambil ditarik. Nah, sudah kelihatan jarumnya seperti ini. Dan tutupnya ini jangan dibuang ya. Nanti ini akan kita gunakan lagi setelah jarum untuk sebagai pelindung, sebagai penutup setelah jarum ini kita pakai ya, supaya tidak terkontaminasi dengan yang lainnya. Kemudian kita tutup kembali alat penusuk jarum ini atau lancetnya ini. Kita sesuaikan dengan alur yang ada di pinggir ini. Nah, kita putar secara berlawanan arah kembali sampai berbunyi klik ya. Nah, kemudian kita sesuaikan untuk titik tusuknya dari 1 sampai 5, dan ini nanti akan mempengaruhi tetesan atau hasil darah yang akan dihasilkan ya. Kalau rekomendasi dari buku petunjuk ini itu di angka 4 atau 5 ya, karena nanti tetes darahnya itu akan optimal nanti dihasilkannya. Kemudian cara kerja alat ini adalah ditarik di bagian belakangnya dan nanti dipencet di tombol ini untuk menghasilkan tusukan yang akan menusuk di jari kita. Dan selanjutnya kita siapkan strip atau cartridge alat uji gula dalam darah ini yang sudah dikasih tadi free ya di dalam kemasannya ini. Ini ada 5, jadi kita bisa melakukan uji coba ini sebanyak 5 kali. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini ada garis yang berwarna hitam ini yang agak memanjang, ada 3 garis. Ini kita masukkan ke dalam alat uji glukosa ini sampai ada tanda darah berkedip-kedip ya. Ini menandakan bahwa alat ini sudah aktif dan stripnya, cartridge-nya ini sudah bisa dapat digunakan. Dan sebelumnya saya siapkan alkohol swab. Nah, kalau alkohol swab ini nggak disertakan ya dalam paket pembeliannya. Jadi ini saya beli terpisah. Kalau dibeli di apotek ini per satuannya ini sekitar Rp1.000 ya. Kita oleskan di jari tangan kita yang akan kita tusuk nanti dengan menggunakan alat lancet ini ya. Kita posisikan seperti ini ya, dan kita langsung tekan tombol yang ada di depan ini ya, bukan yang di belakang tapi yang ada di samping ini sampai berbunyi ya. Ini menandakan belum maksimal ya untuk titik tusuknya ya. Jadi saya rubah di angka 5.
Kita ulangi proses penusukan dari alat lancet ini ya. Kita oleskan kembali alkoholnya dan kita ulangi lagi. Ya, ini benar-benar harus agak ditekan ya ke jari kita supaya nanti hasilnya lebih maksimal, dan kita tekan sampai berbunyi klik ya seperti ini. Nah, itu jari kita sudah mengeluarkan darah. Nah, kalau misalnya darah yang dihasilkan itu sedikit, kita cukup menekan perlahan jari kita supaya darahnya itu keluar agak cukup banyak ya. Kemudian kita letakkan darah sampel ini di ujung cartridge atau ujung stripnya ya, yang ada berwarna garis hitam 2 ini ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, setelah cartridge atau stripnya dimasukkan, itu teman-teman cuma punya waktu sekitar 3 menit ya. Setelah 3 menit nggak ada respon dari cartridge, maka mesin ini akan mati secara otomatis. Nah, kita mulai ya percobaan pertama. Nah, sampel darah yang tadi sudah keluar, kita masukkan ke dalam strip atau cartridge-nya ini. Di antara garis hitam itu ada yang warna keemasan. Nah, kita tunggu sampai alat ini mendeteksi ya. Nah, kemudian akan muncul hitungan mundur dari 10, dan dimulai dari 10 sampai ke 1 ya. Kita tunggu apakah hasilnya. Ya, kalau hasilnya seperti ini berarti gagal ya. Pengetesannya ini gagal. Jadi kita coba lagi, kita ulangi dari pertama ya. Ya, ini ada tanda LO atau low, atau HI atau high, itu berarti gagal. Jadi wajib kita ulangi lagi dari awal. Mungkin tadi saya lama dalam pemasukan cartridge-nya. Maksudnya cartridge sudah dimasukkan ke dalam alat, tapi saya masih mempersiapkan peralatan yang lainnya. Jadi sebelum stripnya dimasukkan ke alatnya, kita persiapkan dulu seperti alkohol swab dan alat-alat penunjang lainnya harus kita siapkan. Kita keluarkan dulu jarum lancetnya, dan juga kita siapkan strip pendeteksi glukosa dalam darah ini. Kita siapkan supaya nanti cepat ya. Yang harus diperhatikan ya teman-teman, ini dalam memasukkan stripnya ini nggak boleh terbalik atau nggak boleh salah. Jadi garis yang 3 memanjang ini yang nanti posisinya akan masuk ke dalam alat seperti ini. Nah, kemudian kita tekan. Nah, kalau sudah ada sinyal gambar darah kedip-kedip, ini berarti proses mendeteksi stripnya sudah berjalan. Nah, kita usapkan alkohol swab kepada tangan atau telunjuk atau jari tangan ya, yang akan kita ambil sampel darahnya. Ya, kita cepat, kita tekan ya, sampai bunyi klik ya, seperti ini ya, sekali aja. Nah, itu sudah mulai terluka tangan kita. Dan kalau sambil kita menunggu darah, sampel darahnya ini keluar agak lebih banyak ya, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian kita letakkan sampel darahnya ini di garis hitam 2 ya, di tengah-tengah di antara garis hitam ini. Ya, kita masukkan. Nah, ini sudah terdeteksi dan alat sudah menghitung mundur ya. Kita lihat hasilnya. Ya, 138 ya untuk kadar gula dalam darah saya. Nah, dari hasil alat ini kita cocokkan dengan tabel yang sudah disediakan di pembelian. Kita akan lihat posisi angka 138 ini ada di mana ya. Ada di warna biru atau warna hijau atau biru tua atau kuning. Nah, setelah kita cocokkan ternyata angka 138 saya itu ada di kolom warna hijau. Artinya kadar gula dalam darah saya itu di atas normal ya. Jadi di perbatasan. Jadi antara normal dan tinggi. Ya, jadi ini sebagai acuan buat saya bahwa kadar gula dalam darah saya lumayan agak tinggi ya. Nah, dari hasil ini saya punya acuan bahwa apa-apa saja yang harus saya lakukan untuk menurunkan kadar gula saya sampai ke angka normal ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk angka normal itu di antara 72 sampai 126 mg per dl ya. Ini memakai satuannya mg per dl, ada juga yang mmol
mmol per L ya. Nanti teman-teman bisa searching di Google ya untuk masalah untuk satuan ini ya. Dan alat Synoheart ini, alat pemantau glukosa dalam darah ini bisa menyimpan data atau memori sampai dengan 200 data ya. Nah, untuk waktunya ini ada yang 7 hari, 14 hari, sampai dengan ke 28 hari. Jadi untuk pemantauan atau pemeriksaan gula darah nanti teman-teman bisa dilakukan pertama itu yang 7 hari. Terus nanti setelah tahu hasilnya seperti saya ini, untuk turun ke angka normal berarti harus ada tindakan-tindakan preventif untuk menurunkan kadar gula saya sampai ke angka normal ya. Jadi nanti di hari ke-14 saya akan periksa lagi apakah masih tetap seperti ini atau ada perubahan. Dan setelah hasil pengetesan gula darah ini ya terbaca dan terdeteksi, langsung aja kita cabut cartridge-nya atau stripnya, dan otomatis data ini akan tersimpan ya selama 28 hari sebelum nanti ada data baru yang akan masuk. Dan untuk melihat data-data yang ada di alat ini, nanti tinggal pencet yang ada huruf M-nya. Nanti ada keterangan 7 hari, 14 atau yang 28 hari ya. Nah, untuk mematikannya tinggal pencet lagi tombol yang ada huruf atau huruf M-nya. Dan jangan lupa bekas luka yang tadi kita oleskan lagi dengan menggunakan swab alkohol. Dan alat-alat yang tadi kita pergunakan seperti lancetnya juga harus kita buang ya. Kita ganti nanti untuk pemakaian yang baru lagi. Dan untuk melepaskannya ini cukup mudah. Tinggal dorong aja tombol yang ada di bawah ini ke atas. Nah, itu jarumnya sudah mulai terlepas. Dan jarum bekas tadi ini kita tutup lagi dengan menggunakan tutup yang tadi ya. Ini untuk mencegah supaya tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan lainnya ya. Semisal misalnya ada bakteri atau penyakit. Nah, ini kita langsung kita amankan ya seperti ini dan kita buang. Dan untuk alat lancetnya sebisa mungkin nanti kita cuci lagi dengan menggunakan alkohol ya. Dan untuk pemakaian jarum lancetnya ini hanya untuk sekali pakai ya. Jadi satu jarum untuk satu kali pengetesan. Jadi tidak dibenarkan untuk memakai jarum secara berulang. Nah, ini kita bersihkan dulu alat penusuk jarumnya seperti ini dengan menggunakan alkohol swab. Atau kalau misalnya ada alkohol yang 70% yang cair itu bisa juga ya, seperti ini ya. Ya, kalau proses pemeriksaan gula darah ini sudah selesai, kita bereskan kembali alat-alatnya, kita masukkan ke dalam tasnya supaya nanti bisa kita pakai kembali ya. Ya, ini untuk stripnya dan jarum lancetnya kita rapikan kembali. Semua alat-alatnya yang sudah dibersihkan, yang sudah disterilkan langsung ke dalam tasnya ya. Ya teman-teman, unboxing alat pengetesan gula darah ini semata-mata hanya untuk pemeriksaan mandiri saja supaya kita dapat melakukan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan untuk menurunkan kadar gula darah kita sebelum kita pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi tetap saja saya sarankan untuk teman-teman setelah melakukan pengetesan ini tetap harus ke dokter ya, atau ke rumah sakit atau ke tenaga medis yang profesional untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat ya. Baiklah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel Rizky Cocoan ini. Semoga saja video ini bermanfaat. Kritik dan saran teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.